Selamat pagi adik-adik, atau selamat siang atau selamat malam. Hari ini kita mau belajar tentang teks fiksi dan non-fiksi untuk kelas 6 pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita mulai, kembali kita jalan-jalan. Ayo kita kenalan. Nama saya Aldrin Rashid, biasa dipanggil Aldrin. Ini nomor saya dan juga ini ada Instagram saya, sering aktif di situ. Kalau misalnya mau DM juga boleh, atau misalnya mau nelpon, mau SMS segala macam, pasti aku akan terbuka. Nah, jadi pertama kita mau belajar apa itu teks fiksi dan apa itu teks non fiksi. Langsung aja kan. Jadi teks fiksi itu adalah cerita-cerita imajinatif, karangan yang berisi kisah atau cerita yang timbul dari imajinasi pengarang. Jadi contohnya itu kayak dongeng, buku cerita anak, fabel, atau novel fiksi. Ya, tahu lah ya kalau misalnya kita tahu kayak ini mah cerita doang atau enggak itu cuma dongeng doang gitu kan. Kayak gitu namanya teks fiksi. Jadi dia imajinatif sifatnya dan tidak berdasarkan fakta. Kebalikannya, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuatkan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi contohnya itu biografi, buku pelajaran, buku sejarah, atau teks berita. Nah, karena mereka kan sesuai fakta gitu kan, masa berita kita bohong gitu kan ya. Di situ, nah ini kita ada tebak gambar. Coba, dari yang ini, yang mana kira-kira itu dari teks non-fiksi sama atau teks fiksi? Coba pertama. Yang pertama itu foto siapa? Nah, kalau nggak tahu, itu tuh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ada pahlawan pada saat zaman penjajahan. Karena itu kan sesuai sejarah ya, sesuai fakta. Berarti itu adalah non-fiksi. Nah, yang kedua nih, bawahnya. Yang bawahnya itu yang ini. Nah, yang ada orang sama ibunya tuh. Malin Kundang tulisannya kan. Kira-kira itu tuh fiksi atau non-fiksi? Nah, ya jadi itu tuh cerita tentang Malin Kundang. Nah, ini cerita tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Cerita ini berisi tentang imajinatif karena ada misalnya sihir, ada perubahan-perubahan, tapi dia tujuannya untuk menghibur dan juga memberi kita pesan. Nah, itu biasanya ada teks fiksi. Selanjutnya ini adalah foto siapa nih? Yang foto ketiga yang tengah. Nah, kalau nggak tahu, pasti tahu lah ya. Semuanya pasti tahu Muhammad Hatta, wakil presiden kita dulu pada saat masa kemerdekaan. Nah, dia itu kan berarti sesuai sejarah ya. Itu tentang misalnya biografi tentang Muhammad Hatta. Itu kan berarti sejarah sesuai dengan fakta. Maka dia itu kalau ada, berarti ada teks non fiksi. Selanjutnya adalah Upin Ipin yang sebelah kanan. Tahu lah ya Upin Ipin. Coba dia itu teks fiksi atau non fiksi? Kalau dibuat cerita. Nah, tahu lah ya Upin Ipin kan cuma tuh kartun, dongeng, tapi dia juga ada cerita pesan-pesan penting juga yang pengen diajarin ke kita. Jadi itu maksudnya teks fiksi. Jadi cuma sebuah yang tidak sesuai dengan non fakta, imajinatif oleh pengarangnya. Lanjut kita. Nah, teks fiksi itu tujuannya apa sih? Teks fiksi itu tujuannya adalah untuk menghibur dan berisi pesan hidup. Jadi contohnya di sini Malin Kundang. Tadi Malin Kundang itu dia itu anak yang durhaka dan juga durhaka karena dia dulu disayang sama ibunya, dijaga sama ibunya. Pas dia pergi dia lupa ibunya. Kalau misalnya peribahasa kacang lupa kulit. Dia pas balik dia nggak ngakuin ibunya. Jadi dia durhaka sama ibunya. Nah itu mengajarkan kita kalau kita tuh jangan durhaka sama orang tua. Gitu. Nah, selanjutnya kita ada teks non-fiksi. Beda sama teks fiksi tadi, di sini tuh tujuannya teks fiksi itu untuk menyampaikan suatu informasi kepada pembaca. Nah, di sini ada berita nih. Berita banjir kapuk muara mulai surut. Nah, berita itu kan sesuai fakta ya. Nah, ada reporter yang datang, terus lihat, oh nih banjirnya mulai surut. Berarti sesuai fakta, berita dikasih tahu ke orang. Jadi berita itu juga contoh teks non-fiksi, karena dia sesuai fakta dan memberikan informasi. Contohnya memberikan informasi kepada penontonnya kalau di berita. Kalau misalnya teksnya teks berita, memberikan informasi kepada pembacanya. Lanjut. Nah, ini nih Selat Malaka
merupakan salah satu pelabuhan terkenal di negara Indonesia. Pelabuhan Malaka sering digunakan sebagai tempat persinggahan juga sebagai dermaga dari berbagai pendatang seluruh dunia. Malaka adalah sebuah tempat pertemuan pedagang di negara Arab, Gujarat, Persia, Indonesia, dan Cina. Nah, ini tuh apa tuh kira-kira teks apa? Ada informasi, ada penemuan lama atau bersejarah, berdasarkan fakta, bahasanya formal. Ini adalah ciri-ciri dari teks non-fiksi. Jadi kalau ada yang kayak bahasanya formal, baik kita formal, ada informasi yang kita dapat, terus berdasarkan fakta atau sejarah, berarti ini adalah ciri-ciri dari teks non-fiksi. Ini ada lagi nih, sebuah hutan luas, ada satwa, seorang kancil. Tak hanya cerdik, kancil juga sebagai satwa yang ramah dan akan sesama. Suatu pagi dia melihat induk bebek, terus dia berkata, "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Lanjut dan segala macam. Gimana nih? Masa kancil bicara sama bebek gitu kan? Terus ada imajinasi. Nah, kayak kancil ngomong sama bebek, mana tuh? Terus kayak cerita hewan, fabel. Fabel itu cerita hewan, contoh dari teks fiksi juga. Dan juga tidak bisa dibuktikan kan? Memang kita pernah lihat kancil ngomong sama bebek gitu kan? Jadi itu adalah contoh teks teks fiksi. Sebelum kita ke soal, pengen rangkum lagi nih. Di teks fiksi itu adalah teks yang tidak sesuai fakta, dibuat oleh dengan imajinasi dari pengarang tersebut. Nah, bedanya teks non-fiksi itu dia sesuai fakta dan juga bisa dikonfirmasi kebenarannya. Kemudian ciri-cirinya kayak tadi nih. Pertama, teks non-fiksi ada informasi, ada penemuan sejarah berdasarkan fakta, dan bahasanya formal. Kemudian ada teks non-fiksi, itu ciri-cirinya tidak bisa dibuktikan, imajinasi, cerita hewan atau fabel, dan berisi imajinasi dari pengarang. Kenapa tujuannya begitu? Karena pengarang biasanya ingin menaruh sebuah pesan dalam cerita itu. Makanya teks fiksi biasanya tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pesan hidup. Kemudian teks non-fiksi, tujuannya karena sesuai fakta, dia berarti tujuannya untuk memberikan pembacanya sebuah informasi. Nah, ini ada soal. Coba, kira-kira dari teks ini, gagasan utamanya itu apa? Jadi, gagasan utamanya adalah antara yang A, hidup Guglielmo Marconi, atau B, penemuan gelombang. Jawabannya adalah hidup Guglielmo Marconi, karena ini adalah dari gagasan utama dari teks ini, bukan secara keseluruhannya gitu. Jadi gagasan utama itu adalah mencari maksud dari paragraf tersebut. Nah, ini ada soal lagi. Kira-kira apa nih? Ada Malin Kundang, Ngande Rubayah, dan kayak isinya tidak sesuai fakta. Berarti ini ada teks fiksi. Yang termasuk kategori fiksi adalah ketiga ini yang mana nih? Ada buku pelajaran, ada buku resep, sama dongeng. Buku pelajaran kan nggak mungkin isinya non fakta. Buku resep juga nggak mungkin isinya non fakta. Masa kita bikin makanan imajinasi? Jadi pasti dongeng. Lanjutnya nih, Malin Kundang berubah menjadi batu setelah menyakiti ibunya. Cuplikan cerita Malin Kundang ini, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan? Karena kan fiksi itu kan untuk menyampaikan pesan hidup. Berarti ini apa sih yang dikasih tahu sama penulisnya? Nah, masa jawabannya ibu Malin Kundang adalah penyihir? Tuh, simsalabim menjadi batu, enggak kan? Selalu jujur di sekolah, nggak nyambung, masa ada sekolah? Jadi jawabannya pasti adalah jangan sakiti orang tua. Karena tadi cerita Malin Kundang dikutuk jadi batu karena menyakiti hati ibunya karena dia tidak mengakui ibunya, gitu kan? Penyusunan proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Ini tuh teks non-fiksi tersebut yang menyampaikan sebuah informasi apa nih? Pada sejarah, berita, atau petunjuk. Petunjuk itu kayak buku resep. Berita itu kayak tadi, muara mulai surut. Tapi ini kan sejarah, kita tahu proklamasi itu sejarah kita. Berarti ini adalah jawabannya sejarah. Terakhir nih. Kenapa kategori fiksi?
dia bingung harus terlebih dahulu melakukan apa. Karena kalau misalnya teks non-fiksi, kita kan nggak mungkin tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Tapi di teks fiksi dia tuh bener-bener dia bingung harus melakukan apa. Ada konflik dari tokoh. Teks non-fiksi biasanya tidak mengajarkan konflik dari tokoh, karena tujuannya untuk memberikan informasi. Tapi teks fiksi tujuannya untuk memberikan pesan hidup. Jadi ada pesan hidup di sini di mana dia ingin melewati suatu permasalahan dalam dirinya, yaitu menceritakan konflik dari tokoh. Maka jawabannya kenapa dia fiksi adalah yang B, menciptakan tokoh yang memiliki konflik. Terima kasih atas attention-nya. Kembali lagi nanti kepada kita lagi di TIS. Semangat belajar ya adik-adik. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertanya. Nanti kalian di akhirnya akan sukses. Makasih.